Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini cara termudah untuk menghitung mad, ya, harokat. Nah, misalnya kita baca dengan tempo seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah la dua. Bismillahi. Jadi yang ketiganya sudah hi. Ketika membaca empat, ula misalnya, ulaika, ya. Ula tek tek tek, satu tambah tiga, ula tu daga, utu daga pat i, utu daga pat i, ulai, 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 empat sudah itu. Kalau lima, ulai, ulai. Kalau susah begitu dulu. Ulai. Kan satu tambah empat. Ulaika. Ulaika diperhalus. Ulaika ala. Ulaika ala. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala. Nah, ya. Jadi begitu cara menghitungnya supaya kita stabil. Apakah ada jaminan? Tidak ada jaminan kita bisa stabil, karena yang bisa menjamin itu cuma Allah, nggak ada jaminan. Paling tidak itu meminimalisir kita membaca tidak menyalahi aturan qiraat. Karena ketika kita menggunakan qiraat yang membaca madnya dengan tawassut itu harus 4, kecuali hafaz min thariq syatibiyah itu 5. Toh itu pun ketika menjamak qiraat nanti kata guru kita, jadi harus 4 supaya memudahkan. Boleh 4, bukan harus, boleh 4 harokat. Pada dasarnya 5. Jadi ada 4 ya, 4 titik tudah gapat. Ulaika ala hudam ala hu. Yang ketiganya sudah. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi lebih gampang dengan ketukan seperti itu. Intinya kalau dengan jari itu kadang-kadang orang gini, jadi nggak stabil, seret, ya kan? Atau begini. Kalau dengan ketukan 5 ya, ula 5 sudah. Ika, nggak? Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bagaimana ketika kita membaca 4 harokat? Berarti la tambah 3. Ulaika, nggak boleh panjang. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu yang paling susah. Kalau yang madnya isba' atau musyabbah itu biasanya orang sudah cukup bahkan kelewatan ya. Walaupun sebetulnya sebaiknya jangan kelewatan. Kalau 6 ya 6. Hanya ketika tilawah memang agak itu zauknya tersendiri, karena ya untuk merasakannya ya harus latihan. Ya, kalau hanya sekedar dengar-dengar panjang amat itu ya, kadang memang banyak juga sih yang kelewatan panjangnya. Tetapi ya itu tadi cara melatih supaya kita stabil, yaitu kita membacanya secara tartil sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran, waratil Qur'ana tartila. Ini gak usah cepat-cepat. 5 sudah. Itu kalau kita menggunakan qiraat Asim bi riwayat Hafs min thariq syatibiyah yang banyak dipakai terutama di Indonesia menggunakannya itu. Maka kita jangan coba-coba, ya kan? Masih banyak pembahasan-pembahasan tentang membaca Al-Quran yang di masyarakat kita tidak sesuai dengan kaidah-kaidah qiraat
berdasarkan qiraat Asim bi riwayat Hafs min thariq Syatibiyah. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan. Paling tidak mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, berfaedah ya, karena memang kita itu membaca Al-Qur'an sebagaimana kata Al-Imam Al-Jazari rahimahullah taala dalam muqaddimahnya, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yusahhihil Qur'ana athimu. Jadi mengambil ilmu tajwid, mempraktekannya dan mengajarkannya itu sesuatu yang niscaya. Ya kan? Siapa yang tidak berusaha untuk membaguskan bacaan atau membenarkan bacaan Al-Qur'an, bukan membaguskan ya, membenarkan. Itu otomatis kalau benar kan bagus. Siapa yang tidak berusaha untuk membenarkan bacaan Al-Qur'an, maka dia berdosa. Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Jadi kalau ada orang ngurusin ini panjang pendeknya aja, dan memang dari sananya begitu. Itu Quran itu datang secara mutawatir kepada kita. Jadi ya jangan kita asal-asalan. Karena memang qiraat yang mutawatirah itu ada qiraat 10 qiraat yang semuanya itu dengan aturan masing-masing. Nah, kalau kita membaca qiraat Nafi' bi riwayat Warash atau qiraat Hamzah, maka mad wajib dan majais ya harus 6, tidak boleh kurang. Nah, bagi saudara-saudara, adik-adik yang masih ikut MTQ, itu diperhatikan, karena saya yakin juri-juri terutama di nasional itu akan peka sekali gitu kan, karena sudah terbiasa bagaimana 4 harokat, bagaimana 3 harokat. Emang ada 3 ada. Nah, yang kolun misalnya kata guru kita mestinya itu sebetulnya 3 harokat. Nah, cuma karena ketika menjama itu boleh menjadi 4 harokat, aslinya 3 harokat. Maka kita harus melatih itu ya. 2 harokat, 3 harokat, paling tidak 2 harokat, 4 harokat, 5 harokat, yang lain itu gampang ya. Karena jarang dipakai yang 3 harokat, tapi yang paling banyak dipakai qasrul ya, qasrul harokahnya ya, bukan qasrul apa? Al-qasr biasanya kalau munfasil itu qasrul munfasil. Jadi majais munfasilnya qasr aja 2 harokat saja madnya. Kemudian tawassutul munfasil bisa 4 harokat ya, 4 harokat. Jadi atau istilah lain al-qasr, at-tawassut dan at-tul ya. Jadi pendek, menengah dan panjang. Pendeknya berapa? 2. 2. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Bagaimana kalau 4? Sudah 4 ya. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Bagaimana 5? Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Apa harus pakai jari terus begitu? Ya, untuk latihan pertama pakai jari atau pakai ketukan itu bagus. Nanti kalau sudah terbiasa tanpa itu, ma anzalna itu sudah 5. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. 4. Ma anzalna anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Agak susah kalau gini. Tapi kalau pakai kutukan ma anzalna 4 sudah. Kalau lebih berarti lebih dari 4. Kalau 2 ma anzalna. Kalau pendek ma'an. Nah, itu kan. Tapi kalau ma sudah tekan sedikit saja sudah 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Jangan kelebihan. Maliki yaumiddin. Itu mad tabi'i diusahakan kita stabil 2 harokat. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian pembahasan tentang bagaimana membaca mad 2 harokat, 4 harokat dan 5 harokat. 6 harokat ya tambah sedikit, ya tambah 1 ketukan lagi.
Kalau 3 harokat ya 2 ketukan tambah 1, kan gitu. Tinggal dilatih. Yang paling banyak dipakai ketika kita belajar qiraat adalah itu, yaitu 2, 4, 5, 6 ya. 2 itu yang qasrul munfasilnya 2 dan matobi'i. Kemudian qasrul badal juga 2 harokat. Kemudian namanya qasr 2 lah ya, 2 harokat. Kemudian tawassut. Nah, kalau dikatakan tawassut di qiraat secara umum itu berarti 4 harokat. Kalau tul berarti isba, yaitu 6 harokat. Termasuk mad lazim misalnya 6 harokat. Do itu don. Nah, itu namanya mad lazim. Itu maka 6 harokat. Tetapi selain itu yang kita pelajari, kita rutinkan, kita biasakan adalah mad 2 harokat, 4 harokat, 5 harokat, dan ya itu saja. 2 harokat, 4 harokat, dan 5 harokat. Itu yang paling penting. Terutama membedakan antara 4 dan 5. Ma anzalna itu susah melatihnya kalau nggak dilatih terus. Matudaga anzalna ya. Ma anzalna. Itu hitungannya, jangan dibaca matudaga ya. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tapi tentu saja itu tergantung speed bacaan kita ya, tergantung speed bacaan kita. Tapi kalau bacaan standar seperti itu berarti yang 4 begitu. Ma'al ya, jadi kelimanya sudah kelibatan kalau gitu. Ma anzalna nah, itulah lama-lama halus ya. Kalau 5 itu gampang karena kita udah biasa, kecuali yang belum biasa ya. Kalau udah biasa ma anzalna 5 ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, agak panjang sedikit. Ini tidak lain adalah supaya dikuatkan lagi, semakin meyakinkan diri kita bahwa membaca dengan stabil itu satu keniscayaan, satu keharusan, karena memang Al-Quran datang wa hakadha minhu ilaina wasala. Karena dengan bertajwid seperti itulah Al-Quran datang kepada kita, kata Al-Imam Al-Jazari. Ya, mudah-mudahan ilmu beliau itu mengalir buat kita ya, ilmu yang beliau sampaikan itu manfaat, melekat kepada kita, sehingga kita ketika belajar dan mengajarkan Al-Quran kita bisa menjadi lebih sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja tidak ada manusia yang sempurna, kita semua banyak kekurangan, minimal ya at least kita itu berusaha sebaik-baiknya untuk membenahi bacaan Al-Quran kita. Semoga keberkahan bersama bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, saudara-saudara semua, adik-adik semua. Terima kasih atas kesempatan ini, terima kasih atas kesediaan untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua, dan juga semoga Allah merahmati guru-guru kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi fi sabilil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.